Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi kami yaitu normatif dan historis dakwah multikultural. Yang pertama, pengertian normatif, historis, dan dakwah multikultural. Pengertian normatif, secara etimologi, normatif berasal dari bahasa Inggris atau norma yang berarti ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Sedangkan secara terminologi, pendekatan ini dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka keilmuan, keutuhan yang bertolak pada suatu keyakinan yang dianggap paling benar. Kemudian pengertian historis. Secara etimologi, historis dalam kamus besar bahasa Inggris artinya sejarah atau peristiwa. Kata sejarah dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang berarti pohon. Pengambilan istilah ini agak berkaitan dengan pernyataan kata ini menyangkut tentang syajaratun al-nazab atau pohon genealogis. Secara terminologi, historis adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau peristiwa penting yang benar-benar terjadi. Kemudian dakwah multikulturalisme. Dakwah multikulturalisme adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kaidah syariat dan akhlak Islam tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Selanjutnya itu tinjauan historis dakwah multikultural. Yang pertama adalah sejarah dakwah multikultural. Islam hadir pertama kali di tengah masyarakat Arab yang heterogen karena kecerdasan Nabi Muhammad. Islam dapat diterima dengan baik oleh berbagai komunitas sehingga agama ini tersebar ke berbagai penjuru dalam waktu yang cukup singkat. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kepiawaian Nabi dan menerapkan langkah-langkah dakwahnya ke berbagai komunitas untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada mereka. Kemudian Islam multikultural di Indonesia. Secara sosiohistoris, hadirnya Islam di Indonesia juga tidak bisa lepas dari konteks multikultural sebagaimana yang bisa dibaca dalam sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang dibawa oleh Wali Songo. Kemudian keanekaragaman multikulturalisme seiring perkembangannya zaman. Seiring perkembangannya zaman, keanekaragaman Islam multikultural dibedakan menjadi dua keanekaragaman, yaitu multikulturalisme internal adalah keanekaragaman internal di kalangan umat Islam. Ini menunjukkan bahwa kebudayaan Islam itu majemuk secara internal. Dalam hal ini, kebudayaan Islam serupa dengan kebudayaan-kebudayaan lainnya, kecuali kebudayaan yang paling primitif. Kemudian kemajuan internal ini mencangkup antara lain bidang pengelompokan sosial, bidang fikih, bidang teologi, bidang tasawuf, dan di masa modern seperti politik kepartaian. Kemudian multikulturalisme eksternal. Multikulturalisme eksternal ditandai dengan pluralitas komunal, keagamaan merupakan fakta yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat Muslim. Lebih dari itu, multikulturalisme juga menjadi semangat, sikap, dan pendekatan terhadap keanekaragaman budaya dan agama. Sebagai bagian dari kondisi yang majemuk, umat Islam terus berinteraksi dengan umat dari agama-agama lain. Melalui proses interaksi ini, umat Islam memperkaya dan diperkaya tradisi keagamaan lain, dan umat agama lain memperkaya dan diperkaya tradisi agama Islam. Kemudian yang terakhir yaitu tinjauan normatif dakwah multikultural. Adapun faktor-faktor atau konflik yang mempengaruhi dakwah multikultural yaitu faktor ekonomi dan politik, faktor agama itu sendiri, kemudian faktor lokalitas dan etnis, dan kedua tinjauan tentang internalisasi nilai-nilai dakwah multikultural. Dalam proses internalisasi yang dikaitkan dengan pembinaan, ada 3 tahap yang mewakili proses atau tahap terjadinya internalisasi. Yang pertama, tahap transformasi nilai. Tahap ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pendidik dalam menginformasikan nilai-nilai yang baik dan kurang baik. Pada tahap ini hanya terjadi komunikasi verbal antar pendidik dan peserta didik atau anak asuh dan sebagainya. Tahap
transaksi nilai, suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah atau interaksi antar peserta didik dengan pendidik yang bersifat interaksi timbal balik. Kemudian yang terakhir, tahap transinternalisasi. Tahap ini jauh lebih mendalam dari tahap transaksi. Pada tahap ini bukan hanya dilakukan dengan komunikasi verbal, tapi juga sikap mental dan kepribadian. Jadi pada tahap ini komunikasi kepribadian yang berperan secara aktif. Mungkin itulah yang sempat lebih detailnya mohon dimaafkan. Baik, saya ambil alih ya kembali forum. Terima kasih kepada kelompok 2 atas nama siapa tadi namanya? Tasril, Pak. Tasril ya. Baik, terima Ya, kasih Pak. kepada kelompok 2 untuk penyampaian makalahnya hari ini, dan sedikit saya memberikan imbauan kepada mahasiswa bahwa perkuliahan ini sekali lagi selalu saya ulang bahwa kuliah kita ini sistemnya tatap muka ya, jadi mohon ditampilkan wajahnya. Tadi ada beberapa mahasiswa yang saya keluarkan dari Zoom karena saya tidak tahu, mungkin tidak dengar informasi sebelumnya atau bagaimana. Sudah saya tekankan bahwa kuliah kita tatap muka ya. Jadi tatap muka itu maksudnya saya bisa melihat wajah adik-adik mahasiswa, begitupun sebaliknya. Kita saling menghargai lah ya. Supaya betul-betul terbukti memang kuliah kita ini tatap muka. Jadi itu saja saya selalu mengingatkan kepada mahasiswa. Selanjutnya saya ingin mengevaluasi makalah, sedikit evaluasi makalah dari kelompok 2. Mohon kiranya untuk kelompok 2 sekedar masukan ya, dan juga untuk kelompok lain kalau memaparkan materi itu alangkah baiknya dibacakan poin-poin besarnya saja dan sedikit penjelasannya. Jadi jangan kemudian seperti membaca koran, membaca secara panjang lebar. Jadi cukup singkat saja supaya teman-teman yang lain itu bisa menangkap poin penting, apa poin penting dari makalah Anda. Nah, baik, terkait dengan isi materi makalah kelompok 2, sebenarnya ada 2 yang dibahas ya. Ketika kita mengkaji dakwah multikultural, maka sebaiknya kita memulai dari pembahasan normatifnya. Normatif yang dimaksud di sini adalah landasan dalilnya. Bagaimana kemudian Al-Quran menjelaskan mengenai dakwah multikultural. Bagaimana hadis menjelaskan dakwah multikultural. Apakah kelompok 2 mampu menjawab hal tersebut? Bagaimana kemudian dalilnya? Apakah dalam Al-Quran ada yang dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu berdakwah kepada non-Muslim? Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada kaum musyrik, kaum Quraisy? Bagaimana berdakwah kepada kaum Majusi dan lain sebagainya ya. Jadi itu yang perlu dijelaskan dulu, didudukkan dulu dalilnya, baik dari Al-Quran dan hadis. Itu yang dimaksud normatif ya. Kemudian lanjut ke historis, itu sudah dijelaskan oleh kelompok 2 dari segi sejarahnya ya. Tapi saya kira belum lengkap. Harus dilengkapi bahwa ketika kita berbicara masalah sejarah dakwah Nabi Muhammad, maka harus dibagi periodenya, periode di Mekah dan Madinah. Karena di kedua periode ini harus dijelaskan pula kelompok-kelompok masyarakat yang bagaimana yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kondisi masyarakat setempat. Nah itu ya yang perlu dijelaskan. Bagaimana kelompok-kelompok apa saja yang ada di Jazirah Arab, khususnya di Mekah dan Madinah. Nah, itu yang perlu dijelaskan oleh kelompok 2 tadi seharusnya ya. Dan saya pikir juga tadi sudah keluar dari pembahasan, tapi tidak apa. Sempat disinggung tadi sejarah dakwah multikultural di Indonesia.
Kalau saya tidak salah dengar ada tadi disinggung Wali Songo ya. Saya kira itu tidak apa-apa dijelaskan sedikit, tapi mungkin nanti ada bagian dari pembahasan kelompok lain yang lebih lengkap. Baik, terkait dengan materi saya sendiri, saya ingin menjelaskan bahwa dari segi normatif, yang perlu dipahami juga bahwa misi dakwah Nabi Muhammad SAW itu adalah misi memperbaiki akhlak ya, memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa inna mabuistu liutami memakari akhlak. Hadis yang diriwayatkan Imam Malik ya. Kemudian juga di dalam Al-Quran bahwa diakui bahwa Allah mengakui sendiri bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu memang memiliki akhlak yang mulia. Tadi dikatakan oleh kelompok 2 Nabi Muhammad itu cerdas ya. Jadi memang selain cerdas memang memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maksud dari ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad ya, jadi semacam pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap akhlak Nabi Muhammad. Nah, inilah kemudian kata kunci mengapa kemudian dakwah Nabi Muhammad itu efektif dan dapat menyebar secara luas dalam waktu relatif yang singkat. Karena memang strategi atau metode-metode yang diterapkan dalam dakwah Nabi Muhammad itu memang berbasis akhlak ya. Bagaimana kemudian dia Nabi menunjukkan akhlak yang baik kepada Muslim sendiri dan non-Muslim. Itulah yang kemudian menarik simpati sehingga non-Muslim ini banyak yang menjadi mu'alaf, masuk Islam ya, memeluk Islam. Itu kalau dari segi normatif ya, salah satu aspek dari tinjauan normatif, khususnya terkait dengan akhlak Nabi Muhammad. Bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad dalam kondisi masyarakat yang majemuk. Nah, kalau dari segi historis ini yang perlu kita pahami bahwa harus dipahami dulu sejarah sebelum masuknya Islam di Jazirah Arab ya. Bahwa kondisi masyarakat pada saat itu sebelum Nabi berdakwah menyebarkan Islam, memang saya katakan bahwa di dalam catatan sejarah itu memang masyarakat sangat kacau ya. Bahkan para ilmuwan memberikan istilah jahiliyah, masyarakat jahiliyah. Maksud dari kata jahiliyah itu dalam bahasa Arab itu jahil itu bukan dalam arti bodoh. Bodoh secara intelektual ya. Tapi jahiliyah yang dimaksud oleh sejarawan itu adalah bodoh dalam arti spiritual. Meninggalkan ajaran tauhid ya yang telah diajarkan oleh Ibrahim, Nabi Ibrahim sebelumnya. Jadi intinya bahwa kondisi masyarakat Arab di Jazirah Arab sebelum masuknya Islam itu memang dalam keadaan yang seperti saya katakan tadi, dalam keadaan jahiliyah ya. Dari segi sosial, dari segi baik itu dari segi sosial, ekonomi, kepercayaan. Kalau dari segi sosial itu diketahui bahwa dalam catatan sejarah memang masyarakat misalnya sering bermabuk-mabukan ya, sering berzina. Bahkan ada juga yang bertukaran istri. Kalau kita baca betul sejarah ya, begitu sejarahnya. Demikian juga dalam hal perekonomian mereka banyak melakukan praktik riba. Kalau dari segi kepercayaan itu masyarakat menggambarkan sangat beragam ya kepercayaannya. Ada yang animisme dan ada dinamisme. Ada paham, ada yang menganut kepercayaan paganisme, ada majusi yang menyembah matahari dan berbagai kepercayaan lainnya. Ada menyembah batu, roti. Bahkan pernah ada riwayat yang pernah saya dengar, ada yang bahkan menyembah roti ya. Kalau saya tidak salah mungkin bisa diluruskan. Termasuk juga keyakinan para ahli kitab.
yaitu Yahudi dan Nasrani ya, yang telah merupakan sebuah kepercayaan sudah mengakar di tengah masyarakat ya, khususnya agama Yahudi dan Nasrani yang lebih dulu datang dibanding Islam. Kemudian Islam datang dalam rangka menyempurnakan agama-agama yang telah ada sebelumnya ya. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi intinya realitas masyarakat atau fakta masyarakat sebelum datangnya Islam itu memang multikultur. Dari segi budaya, kepercayaan, tradisi, dan lain sebagainya ya. Kalau kita melihat catatan sejarah, setidaknya ada tujuh kelompok masyarakat sebelum datangnya Islam ya. Yang pertama itu adalah kaum Hanif. Kaum Hanif ini berpegang teguh pada ajaran Ibrahim ya, masih berpegang teguh pada ajaran Ibrahim. Kemudian yang kedua adalah kaum Pagan. Kaum Pagan ini maksudnya menyembah berhala ya. Kemudian ada Sabiah, bukan nama bandnya, bukan Nisa Sabian, bukan, tapi Sabiah. Percaya satu Tuhan, tapi cara menyembahnya itu sangat beragam. Ada yang menyembah planet-planet dan lain-lain sebagainya, bintang dan sebagainya ya. Itu suatu kepercayaan yang hidup di Jazirah Arab pada masa sebelum masuknya Islam, sebelum Nabi Muhammad berdakwah. Yang keempat, Majusi ini adalah penyembah matahari. Saya kira sudah sangat populer istilah ini, Majusi ya. Dan yang terakhir adalah Yahudi dan Nasrani. Ini sering diberikan istilah ahli kitab, dan memang dalam Al-Quran memang disebutkan ahli kitab ya, Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi itu memiliki kitab suci Taurat dan Talmud. Kalau Nasrani ini Injil. Nah, Injil ini sendiri untuk konteks sekarang ini sudah banyak perubahannya ya. Ada yang dahulu ada yang disebut Injil Barnabas, dan ada juga Injil Bible. Sekarang ini mungkin yang digunakan oleh Kristen itu Injil Bible, yang sudah banyak campur tangan pemeluknya sendiri ya. Saya kira itu tujuh kelompok masyarakat, setidaknya ada 7 kelompok ya. Kalau kita mau meringkas sebenarnya hanya 2, ahli kitab dan musyrik. Termasuk juga tadi kepercayaan kaum Hanif ya, yang masih mempercayai ajaran Nabi Ibrahim, masih mempraktekkan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim ya. Nah, kita lanjut di masa masuknya Islam di Jazirah Arab. Nah, ini yang perlu dipertegas, bahwa harus dibedakan periode Mekah dan Madinah ya, supaya kita betul-betul paham perkembangan dakwah multikultural. Karena di periode Mekah itu yang paling dominan dihadapi oleh Nabi Muhammad adalah kaum musyrik ya. Jadi fokus dakwah Nabi Muhammad itu kepada kaum musyrik di Mekah. Kemudian strategi dakwah Nabi Muhammad itu terbagi 2 pada masa periode Mekah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan, atau dakwah sirriyah dan dakwah jahriyah. Jahar ya, dari kata jahar, terang-terangan maksudnya. Kalau dakwah sirriyah atau sembunyi-sembunyi itu landasan dalilnya ada di Quran surah Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7 ya. Sedangkan dakwah jahriyah itu ada di Quran surah Al-Hijr ayat ke-94 ya. Tolong dicatat. Kalau materi dakwah yang diterapkan Nabi Muhammad pada masa periode Mekah itu disesuaikan dengan kondisi kondisi masyarakat setempat ya. Materi dakwah yang disampaikan Nabi Muhammad itu intinya adalah ajaran ketauhidan, mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kepercayaan menyembah berhala. Menyangkut juga materi tentang kebenaran hari akhir, hari kiamat, keutamaan akhlak, persamaan derajat manusia ya, yaitu ya. Ada beberapa poin materi dakwah yang disampaikan Nabi terkait dengan kondisi madu yang multikultur.
khususnya kepada kaum musyrik ya. Perlu dicatat juga bahwa dakwah terang-terangan, dakwah sembunyi-sembunyi ini dilakukan Nabi Muhammad, dan pada awalnya di tahap pertama itu yang berhasil masuk Islam itu adalah atau diislamkan itu khususnya di kalangan di lingkungan keluarga Nabi Muhammad ya, baik istri dan para sahabat. Itulah kemudian muncul istilah as-sabiqunal awwalun, artinya kalangan Nabi Muhammad yang pertama kali masuk atau memeluk Islam ya. Saya kira itu periode Mekah. Jadi fokus dakwah Nabi Muhammad itu terfokus kepada kaum musyrik. Meskipun juga bukan berarti fokusnya di kaum musyrik bukan berarti tidak berfokus ke masyarakat lainnya, tapi saya hanya menggarisbawahi bahwa di antara beragamnya masyarakat yang dihadapi Nabi Muhammad fokusnya di kaum musyrik. Ya, saya kira itu terkait dengan periode Mekah. Kalau di periode Madinah ini menggambarkan situasi masyarakat pada saat dakwah Nabi Muhammad di Madinah itu, masyarakat Islam sudah banyak ya jumlahnya dan baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Maka sasaran dakwah Nabi Muhammad di sini lebih fokus kepada ahli kitab ya, khususnya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Nah, itu fokus dakwah Nabi Muhammad dalam menghadapi kemajemukan masyarakat di periode Madinah ya. Kalau berbicara materi dakwahnya itu lebih bersifat teknis karena fondasi keagamaan sudah diajarkan di periode Mekah, maka berlanjut di hal-hal teknis tentang ajaran-ajaran Islam, yaitu fondasi yang terkait dengan tata cara zakat misalnya, bagaimana cara berpuasa, bagaimana kewajiban lainnya, dan beserta hal-hal teknis lainnya dalam ajaran agama ya. Nah, perlu juga dipahami bahwa salah satu bukti nyata bahwa Nabi Muhammad itu berhasil melaksanakan dakwah multikultural itu kita bisa lihat dari terbentuknya negara Islam di Madinah ya. Adanya konstitusi Piagam Madinah, terbentuknya Piagam Madinah. Jadi Piagam Madinah yang terbentuk di dalamnya merupakan konstitusi atau sebuah aturan yang mengikat masyarakat yang majemuk, bukan hanya menyatukan kaum muhajirin dan ansar ya, tapi juga Yahudi, Nasrani, dan berbagai penganut kepercayaan yang hidup di periode di kota Madinah ya. Nah, itu salah satu bukti nyata dakwah multikultural Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu saya yang perlu dipahami. Jadi tinjauan historis ini sebenarnya saya cukup membatasi di periode dakwah Nabi Muhammad khususnya di kota Mekah dan Madinah. Sebenarnya tinjauan historis dakwah multikultural itu lebih luas lagi daripada sekedar kita membicarakan periode Mekah dan Madinah. Karena di zaman Khulafaur Rasyidin juga kondisi dakwah juga hampir sama yang dihadapi oleh para Khulafaur Rasyidin ya. Demikian juga di negara-negara lain, di Spanyol, Italia dan sebagainya, Asia Tenggara sampai di Indonesia. Jadi sebenarnya untuk memahami secara komprehensif dakwah multikultural, saya menyarankan tidak cukup hanya membaca sejarah dakwah Nabi Muhammad ya di kota Madinah, di kota Mekah dan Madinah, tapi di luar itu juga di negara lain, di seluruh penjuru dunia, bahkan hingga hari ini ya, bagaimana dakwah multikultural yang dilakukan oleh para ulama Nahdlatul Ulama, begitupun juga Muhammadiyah dan organisasi keagamaan lainnya. Saya kira itu saja untuk hari ini penyampaian materi. Selanjutnya saya harapkan kepada kelompok 2 untuk mengarahkan teman-teman berdiskusi terkait dengan materi kita hari ini, yaitu tinjauan normatif dan historis dakwah multikultural Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu judulnya ya, bukan seperti yang disinggung oleh kelompok 2 sampai di Indonesia, bukan dakwah multikultural Wali Songo,
Tapi materi kita ini fokusnya di Nabi Muhammad ya. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad berdakwah secara multikultural dalam kondisi masyarakat yang dihadapi secara majemuk. Jadi perlu diingat tadi ya, kelompok-kelompok masyarakat yang dihadapi Nabi Muhammad. Nah, itulah kelompok masyarakat itu yang dimaksud masyarakat yang majemuk, masyarakat yang multikultur. Nah, itulah yang dimaksud dalam konteks sejarah dakwah Nabi Muhammad. Perlu juga mungkin ditegaskan oleh kelompok 2 di diskusi nantinya. Satu pertanyaan di awal tadi saya singgung, tolong dicarilah referensinya supaya teman-teman juga bisa paham apakah ada dalil yang relevan di dalam Al-Quran yang membahas tentang dakwah Nabi Muhammad kepada non-Muslim. Nah, itu perlu dijabarkan oleh kelompok 2 ya, termasuk hadisnya. Hadis yang sahih, yang menjelaskan bagaimana dakwah Nabi Muhammad secara multikultural kepada lingkungan keluarganya dan masyarakat di Jazirah Arab pada waktu itu ya. Saya kira itu saja. Sebelum saya menutup, saya mohon kepada Ketua Rombel, mana Ketua Rombel? Sudah masuk ya Ketua Rombel? Hadir Pak. Tolong di screenshot ya Dek, dan mohon dilaporkan nanti nama-nama mahasiswa yang tidak hadir ya. Tadi sempat ada beberapa saya keluarkan, itu bisa konfirmasi di Ketua Rombel. Ada yang saya keluarkan karena tidak mengaktifkan Zoom. Jadi itu sekedar pembelajaran bagi mahasiswa yang lain ya. Pak, tapi sedikit Pak. Iya silahkan deh. Begini Pak, kabar tanya Pak, ini sistem perkuliahannya apakah setiap pertemuan Pak pakai Zoom? Iya pakai Zoom. Sudah saya jelaskan di awal di kontrak kuliah ya. Jadi Zoom ini manfaatnya untuk presentasi saja. Tidak ada sesi lain di Zoom. Hanya presentasi makalah dan penyampaian materi dari dosen. Begini Pak, kalau masalah Zoom setiap Pak, keluhan dari teman-teman itu Pak, kadang yang ada yang jaringan jelek, apalagi kalau kita menggunakan Zoom, itu jaringan harus bagus betul Pak, baru bisa masuk. Bagaimana itu teman Pak yang mau masuk tapi jaringannya cukup 3 kali, siapa tahu nanti saya screenshot Pak, karena tidak ikuti namanya, padahal absen di sini kita lihat, saya lihat dari Pak, dari screenshot di Zoom, itu yang keluhan dari teman-teman Pak bilang, bagaimana itu yang jelek jaringannya? Yang jelek jaringannya. Saya kira persoalan kan 3 kali Pak tidak ikut perkuliahan di Zoom. Apalagi kalau saya screenshot, kan di Zoom Pak, di screenshot. Misalnya kan bisa dikatakan alfa Pak 3 kali. Kalau ikut jaringannya. Kalau kita melihat dari Zoom Pak begitu. Kalau pengalaman di semester yang lalu, saya konsisten saja ya. Ada kan batas toleransi keterlambatan selama 15 menit. Kalau di awal pertemuan dia masuk tapi keluar, itu tidak terhitung alfa kalau dia keluar Zoom. Tetap terhitung masuk kuliah. Makanya bagi mahasiswa, sudah saya jelaskan di pertemuan yang sebelumnya juga, kalau ada yang mahasiswa yang keluar masuk, itu melapor di Ketua Rombel supaya tidak alfa. Begitu maksudnya deh. Kalau persoalan jelek jaringan itu saya tidak bisa memberikan solusi karena kondisi kita sama, baik dosen maupun mahasiswa semua pasti menghadapi masalah tersebut. Saya yakin dan percaya bahwa dosen dan mahasiswa menghadapi kendala yang sama, persoalan jaringan kadang hilang. Nah, itu ya jawaban saya. Kalau persoalan kuota, saya juga tidak bisa memberikan solusi. Karena masing-masing kita mempunyai sudah dibagikan. Kalau saya tidak salah ada pembagian kuota. Kalau persoalan kuota, kalau persoalan jaringan memang tidak bisa diberikan solusi. Hanya saja kita selalu berjuang menghadapi berbagai kendala. Jadi batas toleransi keterlambatan itu 15 menit. Jadi diupayakan sejak Zoom dimulai itu mahasiswa harus hadir di awal. Jadi sejak Zoom dimulai itu 15 menit ke depan itu Ketua Rombel sudah screenshot. Atau
kalau mau lebih baik lagi, masing-masing screenshot dirinya sendiri supaya nanti bisa komplain. Kalau Alfa ya, kalau misalkan memang merasa dirinya hadir tapi keluar masuk, sebisa mungkin screenshot diri sendiri supaya nanti bisa ada bukti bahwa memang Anda sempat masuk di Zoom ya. Tapi satu catatan penting, saya berharap di luar kendala-kendala ini, sama-sama kita berjuang ya, tetap mengikuti kuliah dari awal sampai akhir, meskipun keluar masuk ya, itu bisa dimaklumi deh. Yang tidak bisa saya maklumi itu kalau masuk di Zoom tapi tidak ada wajahnya. Nah, itu saja yang paling tidak bisa saya maklumi. Karena kemungkinannya banyak ya. Kalau masuk di Zoom tapi tidak ada wajahnya. Bisa jadi mahasiswa melakukan aktivitas lain, tidak mendengarkan materi dari kelompok yang bersangkutan dan tidak juga mendengarkan materi dari dosen. Bisa jadi ya, ini dugaan saja, bukan saya menuduh adik-adik mahasiswa. Itulah makanya saya sangat-sangat mengharapkan semua mahasiswa ketika kuliah Zoom, aktifkanlah, tampilkanlah wajahnya. Sebagaimana saya juga menampilkan wajah saya di hadapan Anda masing-masing. Ya begitu. Bagaimana Pak Ridwan? Ridwan Asis ya, Ketua Rombel ya. Bagaimana dengan jawaban saya, Dek? Apakah cukup jelas? Saya ulangi ya, jawaban saya tetap hadir. Yang keluar masuk itu tetap hadir. Tapi dengan catatan tidak terlambat. Jangan terlambat 15 menit. Tolong masuklah tepat waktu sejak Zoom dimulai. Jadi kita mulai 15.30 setiap pertemuan ya. Saya sengaja menggeser waktu tidak sesuai jadwal karena tidak bisa kita paksakan. Saya agak sulit saya melaksanakan kuliah kalau bertepatan sholat, waktu sholat. Itu begitu maksud saya, Dek. Bagaimana Ridwan? Ridwan yang bertanya Pak. tadi ya. Itu kebijakan saya ya. Ada mungkin mahasiswa yang lain yang ingin bertanya. Karena waktu kita sudah hampir berakhir ya. Saya kira cukup ya. Bisa nanti bertanya langsung ke saya kalau ada yang ingin bertanya tentang aturan perkuliahan. Tetap saya akan menjawab sekiranya ada yang masih mengambang pemahamannya terkait kontrak kuliah ya. Saya kira itu saja untuk hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 2 dan seluruh mahasiswa yang hadir di hari ini. Sebelum saya menutup, kepada Ketua Rombel, seperti pertanyaannya tadi, yang sempat keluar tadi saya hadirkan ya, tapi melapor di Ketua Rombel supaya tidak ada mahasiswa yang merasa kecewa ikut kuliah ya. Saya kira itu saja. Akhirul kalam, nun wal kalim maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.